Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di 1-2 harian menjadi murid. Nah, kalau kita kemarin bahas tentang Keluaran 36, hari ini kita akan masuk ke Keluaran 37 dari ayat 1 sampai 29. Hari ini kita akan membahas tentang 5 hal nih guys. Yang pertama, membuat tabut perjanjian. Kedua, membuat meja roti sajian. Ketiga, membuat kandil. Keempat, membuat mezbah pembakaran ukupan. Dan kelima, membuat minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian. Nah, seperti biasa aku akan bacain dulu bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini ya teman-teman. Keluaran 37 ayat 1 sampai 29. Yang pertama, membuat tabut perjanjian. Bezalel membuat tabut itu dari kayu penaga, 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Disalutnyalah itu dengan emas murni dari dalam dan dari luar, dan dibuatnyalah bingkai emas kelilingnya. Dituangnyalah 4 gelang emas untuk tabut itu pada keempat penjurunya, yaitu 2 gelang pada rusuknya yang satu dan 2 gelang pada rusuknya yang kedua. Dibuatnyalah kayu pengusung dari kayu penaga, dan disalutnyalah itu dengan emas. Dan dimasukannyalah kayu pengusung itu ke dalam gelang yang pada rusuk tabut itu, supaya tabut dapat diangkut. Dibuatnyalah tutup pendamaian dari emas murni, 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya. Dibuatnyalah 2 kerup dari emas tempaan dibuatnya itu pada kedua ujung tutup pendamaian itu, 1 kerup pada ujung sebelah sini dan 1 kerup pada ujung sebelah sana. Seiras dengan tutup pendamaian itu, dibuatnya kerup itu pada kedua ujungnya. Kerup-kerup itu mengembangkan kedua sayapnya ke atas. Sayap-sayapnya menudungi tutup pendamaian itu, dan mukanya menghadap kepada masing-masing. Kepada tutup pendamaian itulah menghadap muka kerup-kerup itu. Lalu masuk yang kedua, membuat meja roti sajian. Dibuatnyalah meja itu dari kayu penaga, 2 hasta panjangnya, 1 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Disalutnyalah itu dengan emas murni, dan dibuatnya bingkai emas sekelilingnya. Dibuatnyalah sekelilingnya jalur pinggir yang setapak tangan lebarnya, dan dibuatnya bingkai emas keliling jalur pinggirnya itu. Dituangnyalah untuk meja itu 4 gelang emas, dan dipasangnyalah gelang-gelang itu di keempat penjurunya pada keempat kakinya. Dekat ke jalur pinggirnya lah gelang itu, yakni tempat memasukkan kayu pengusung, supaya meja itu dapat diangkut. Dibuatnyalah kayu pengusung itu dari kayu penaga, dan disalutnya dengan emas, yaitu supaya meja itu dapat diangkut. Dan dibuatnyalah perkakas yang di atas meja itu, yakni pinggannya, cawannya, piala dan kendinya, yang dipakai untuk persembahan curahan, semuanya dari emas murni. Nah, lalu masuk yang ketiga, membuat kandil. Dibuatnyalah kandil itu dari emas murni. Dari emas tempaan dibuatnya kandil itu, baik kakinya, baik batangnya, kelopaknya dengan tombolnya dan kembangnya, dibuat seiras dengan kandil itu. Ada 6 cabang timbul dari sisinya, 3 cabang kandil itu dari sisi yang satu, dan 3 cabang dari sisi yang lain. 3 kelopak yang berupa bunga badam pada cabang yang satu dengan tombol dan kembangnya, dan 3 kelopak yang serupa pada cabang yang lain dengan tombol dan kembangnya. Demikian juga dibuat ke-6 cabang yang timbul dari kandil itu. Pada kandil itu sendiri ada 4 kelopak berupa bunga badam dengan tombolnya dan kembangnya. Juga ada 1 tombol di bawah sepasang cabang yang pertama yang timbul dari kandil itu, dan 1 tombol di bawah yang kedua, dan 1 tombol di bawah yang ketiga. Demikian juga dibuat ke-6 cabang yang timbul dari situ. Tombol dan cabang itu timbul dari kandil itu, dan semuanya itu dibuat dari sepotong emas tempaan yang murni. Dibuatnyalah pada kandil itu 7 lampu dengan sepitnya dan penadahnya dari emas murni. Dari 1 talenta emas murni dibuatnyalah kandil itu dengan segala perkakasnya. Lalu yang keempat, membuat mezbah pembakaran ukupan. Dibuatnyalah mezbah pembakaran ukupan itu dari kayu penaga, 1 hasta panjangnya dan 1 hasta lebarnya, 4 persegi. Tetapi 2 hasta tingginya, tanduk-tanduknya seiras dengan mezbah itu. Disalutnyalah itu dengan emas murni, bidang atasnya dan bidang-bidang sisinya sekelilingnya, serta tanduk-tanduknya. Dibuatnyalah bingkai emas sekelilingnya. Dibuatnyalah 2 gelang emas untuk mezbah itu di bawah bingkainya, pada kedua rusuknya, pada kedua bidang sisinya sebagai tempat memasukkan kayu pengusung, supaya dengan itu mezbah dapat diangkut. Dan dibuatnyalah kayu pengusung itu dari kayu penaga, dan disalutnya dengan emas. Lalu yang kelima, membuat minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian. Dan dibuatnyalah minyak urapan yang kudus itu dan ukupan murni dari wangi-wangian, seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah.
Ya demikian teman-teman bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini. Sekarang kita langsung masuk ke satu dunia ya guys. Oke guys, jadi perikop ini adalah realisasi dari rencana-rencana pembangunan kemah suci dan semua perabotnya, serta pakaian para imam yang telah dibahas pada perikop sebelumnya. Dia 1, Bezalel membuat tabut perjanjian sesuai dengan yang diperintahkan oleh Tuhan. Namun ada perbedaan dengan instruksi-instruksi sebelumnya yang disusun secara lebih topikal. Misalnya nih, pasal 30, instruksi-instruksi untuk pinggan atau wadah pembasuhan dan mezbah ukupan disertakan dengan arahan-arahan untuk para imam. Dan secara teologis, dimulai dari tabut perjanjian. Catatan perikop ini disusun dengan cara yang logis, mulai dari pembangunan tempat kudus sampai pembangunan perabot-perabot bait suci. Instruksi-instruksi untuk penabisan para imam dan instruksi-instruksi lain untuk pelayanan para imam tidak disertakan di sini karena hal ini baru dilaksanakan setelah kemah suci didirikan. Perikop ini pun membahas mengenai desain kemah suci yang pernah dibahas di perikop sebelumnya, yakni di Keluaran 26 ayat 1 sampai 33 dan di ayat 36 dan 37-nya. Dan secara khusus pembangunan perabotan untuk tempat kudus yang ada di Keluaran 37 ayat 1 sampai 29. Ya, jadi demikian saja teman-teman satu teduh kita untuk hari ini. Sekarang aku mau kalian buat merefleksikan nih guys. Hari ini kita lihat wujud nyata dari rencana yang Tuhan udah berikan kepada Musa. Tuhan pula yang memilih orang-orang yang diberi bijaksana khusus untuk melakukan pekerjaan itu. Dan sekarang Tuhan yang mewujud nyatakannya di waktu Tuhan yang tepat. Jadi, yuk kita belajar untuk mengenali apa sih panggilan spesifik yang Tuhan berikan buat kita. Yuk kita lakukan karena Tuhan pada waktunya yang tepat pasti akan memberikan bijaksana dan kecakapan untuk mengerjakan hal itu. Yuk bisa yuk teman-teman. Nah lalu, pertanyaan efektif untuk hari ini ada 3 lagi guys. Yang pertama, apa yang kau pelajari tentang Allah hari ini? Yang kedua, apa yang Allah sampaikan kepadamu melalui perikop ini? Dan yang ketiga, bagaimana kamu menerapkan firman Tuhan ini dalam kehidupanmu sehari lepas sehari, entah di kantor, di rumah, atau dimanapun kamu berada? Seperti biasa, teman-teman bawa jawab sendiri, atau kalau mau komen di bawah jawaban kalian juga boleh banget guys. Ya, jadi segitu aja satu kita untuk hari ini. Sekarang aku mau pimpin kalian dalam doa penutup ya teman-teman. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, tolong aku untuk bisa mengenali panggilan spesifik Tuhan buat aku dan melakukan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, hanya dalam namamu kami berdoa. Amin. Tetap semangat guys, Tuhan Yesus beserta kita. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.